Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan untuk kita hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita kali ini diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 7. Demikian dikatakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah bersabarlah, jangan menggerutu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah salah satu hal yang ditakuti dan bahkan berusaha dihindari oleh semua orang. Tetapi apakah itu realistis? Apakah penderitaan itu dapat terelakkan? Mampukah kita menghindari adanya penderitaan selama kita masih hidup di dunia ini? Bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan dan tetap res dalam menghadapi penderitaan? Yakobus memberitakan pesan terhadap para jemaat Kristen untuk dapat bertahan dengan sabar serta tabah di dalam menghadapi tantangan dan penderitaan di setiap keadaan. Apa janji Tuhan bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus di dalam menghadapi penderitaan? Apa rahasianya agar kita dapat bersahabat dan bersukacita serta bertahan memiliki damai sejahtera di dalam setiap keadaan kita? Lihatlah, di zaman modern ini kebanyakan kita sudah tidak tahu lagi apa itu artinya sabar. Contohnya, kalau ada dulu orang hendak masak makanan, dibutuhkan 4-5 jam. Namun sekarang kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja dengan cara menggunakan microwave contohnya. Terlebih makanan saat ini sudah banyak aneka makanan siap saji dan siap diantarkan melalui aplikasi online. Dahulu jika kita ingin mencari informasi tertentu, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus mencarinya melalui ensiklopedia atau dari buku yang ada di perpustakaan. Tetapi sekarang dengan adanya internet, maka kita dengan cepat bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan hanya dengan mengetik kata kunci di dalam mesin pencarian. Maka semua informasi yang kita cari dan kita butuhkan dapat dengan cepat sudah tersedia di sana. Dengan semua keadaan yang serba cepat dan instan, maka kebanyakan kita kehilangan makna dari arti kesabaran. Akan tetapi saudaraku sekalian,
Firman Tuhan berkata, supaya kita sabar sampai kedatangan Tuhan. Sebab di dunia ini yang dikelilingi dengan kehidupan yang serba instan, maka kita juga punya kecenderungan untuk tidak bersabar, baik kepada anak-anak kita dan pasangan kita. Kita sering marah-marah karena ketidaksabaran. Lalu, mengapa Yakobus berbicara tentang kesabaran? Karena kita, orang Kristen pada waktu itu, mengalami penderitaan karena mengikut Yesus. Memang tidak ada manusia yang mau menderita, dan semua ingin merasa nyaman, dan kalau perlu kita mencari uang sebanyak-banyaknya agar kita bisa semaksimal mungkin nyaman dan jauh dari namanya penderitaan. Tetapi itu tidak realistis, karena di dalam hidup ini penderitaan itu tidak terelakkan, saudaraku sekalian. Dan penderitaan itu pasti selalu ada. Sebab kita hidup di dunia dengan terkutuk dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kalau kita menderita saat ini, janganlah putus asa. Ada Yesus yang selalu menemani dan bersama dengan kita. Andalkan Yesus, maka kita akan dimenangkan. Ini adalah suatu pengharapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Penderitaan itu bisa kita nikmati saja, dan anggaplah sebagai ujian yang bisa mendewasakan iman kita. Dan jangan berusaha untuk melarikan diri dari pencobaan, dari persoalan apapun. Berbicara tentang kesabaran, Yakobus juga membandingkannya dengan seorang petani, di mana petani harus menciptakan atmosfer yang tepat supaya benih yang ditanam bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi pada akhirnya petani juga harus bergantung kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang bisa menumbuhkan benihnya. Demikian juga pergumulan yang ada pada kita, permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi, agar kita bersama Tuhan kita menghadapinya. Sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan di mana kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita perlu bersabar. Dalam kesabaran itu, kita harus memandang Kristus yang akhirnya akan menunjukkan kepada kita bahwa rancangannya atas hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Sebab rencananya jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat dan bayangkan. Apa yang dirancangkan Tuhan itu lebih indah dari apa rancangan kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini
bisa menjadi petunjuk bagi kami untuk menghadapi semua pergumulan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kalau kami di jalan-Mu, kami akan dimenangkan oleh-Mu. Kami akan senantiasa Engkau berkati, Engkau lindungi hingga kami tiba ke tujuan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami senantiasa dilayakkan untuk menjadi pengikut-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda. Salam.